Buat sampean yang kepengen cash flow cepat dengan masa panen yang lebih singkat, simak video ini sampai akhir. Kita akan cari tahu solusinya bersama. Oke, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Kembali lagi bersama saya di sini, Seo Bakal Peternak, dan di video kali ini saya akan membahas tentang jenis ayam yang masuk kategori cepat panen. Biasanya ini jadi favorit para peternak, terutama buat pemula. Hanya saja sayangnya banyak sekali teman-teman kita, khusus sahabat bakal peternak, yang kadang bingung, saya ini mau ternak apa ya, terus ayam yang seperti apa yang mau diternak. Nah, salah satu solusi yang paling tepat adalah memilih jenis ayam yang kategorinya itu paling cepat panen. Tapi tujuan utama dari ternak ini adalah jenis pedaging bos. Jadi kalau untuk kategori telur, saya tidak masukkan dalam klasifikasi cepat panen ini. Artinya cepat panen ini dalam artian daging ya, bukan telur, bukan target tujuan tertentu, bukan, tetapi dari aspek dagingnya. Oke bosku, kita langsung saja. Ada beberapa jenis ayam terutama yang banyak diternak oleh kalangan peternak-peternak di Indonesia ya, yang mana yang seperti kita tahu bahwa jenis-jenis komersial ya yang biasa diternak oleh peternak-peternak Indonesia itu, terutama yang skala profesional, skala yang boleh dikata itu skala besar, itu memang salah satu yang menjadi target atau tujuan utama dari peternakan tersebut adalah biasanya umumnya itu adalah daging. Nah, tetapi sekali lagi di sini saya ingin menekankan bahwa jauh sebelum sampean menetapkan target apa yang ingin sampean tetapkan di metode peternakan sampean itu, sampean harus survei terlebih dahulu. Contoh, kalau memang target sampean itu adalah daging dan memang punya potensi di daerah sampean, maka saran saya survei dulu kira-kira segmen pasar di yang mana yang mau sampean menjadikan target. Contoh seperti warung-warung makan, atau mungkin sampean mau membuat produk turunan, atau mungkin sampean membangun relasi koneksi pelanggan dengan beberapa pelanggan. Nah, itu juga masuk dalam segmen pasar ya. Jadi ini kenapa jadi lebih penting? Kenapa? Karena di 2 video terakhir bakal peternak saya sudah membahas dan arahnya ke sana. Ya, arahnya ke sana. Ini penting. Kenapa? Karena kalau ini dikesampingkan, sampai nantinya jangan sampai terjadi kebingungan. Begitu masuk masa panen, udah panennya cepat, ternyata begitu waktunya panen malah bingung mau dilempar kemana. Oke, bagus ya. Ada beberapa jenis ayam yang masuk kategori pedaging yang bisa kita jadikan acuan kalau kita mau beternak ayam kampung untuk target pedaging. Nah, khusus buat sampean yang pemula, ini jadi rekomendasi dari bakal peternak. Jadi yang pertama adalah jenis joper atau ayam kampung super. Ini adalah jenis yang paling cepat panen dan paling ekonomis. Joper bukan ayam ras murni, melainkan hasil persilangan antara pejantan ayam kampung unggul, misalnya pelung, dengan betina ayam ras petelur layer. Jadi biasa pelung, BK ya, sejenis-sejenis itu bos, kemudian disilangkan dengan layar petelur, maka terciptalah joper. Ya, tetapi dari beberapa segmen atau dari beberapa informasi yang saya peroleh di lapangan, bahwa memang ada juga yang berpendapat bahwa rasa joper ini sedikit berbeda ketimbang
ayam kampung yang biasanya. Asalnya yaitu dari persilangan atau hybrid. Umur panennya 50 sampai 60 hari saja. Ini tergantung perawatan ya, Bos. Standar tercepat untuk ayam kampung ini termasuk luar biasa. Kemudian bobot panen, target bobot panennya adalah dari 9 sampai 1,2. Jadi 9-nya ini 9 on, Bos ya. Dari 0,9 sampai 1,2 hingga 1,5 dengan manajemen pakan yang manajemen perawatan dan pakan yang bagus. Itu bisa mencapai 1,5. Dengan konversi pakan FCR ya 2,2 sampai dengan 2,6. Artinya untuk menghasilkan 1 kg daging dibutuhkan 2,2 sampai 2,6 kg pakan. Ini sangat efisien ya. Tetapi dalam hitungan FCR ini bisa kita ubah ke dalam bentuk, kalau kita mau lebih ekonomis kita bisa menggunakan alternatif, yaitu pakan-pakan yang bisa dihasilkan dari limbah. Itu juga bisa, Bos. Tetapi yang penting di sini adalah nutrisi dan kebutuhan ayam ini yang penting dan perlu diperhatikan. Ingat, target kita adalah daging, maka prioritas utamanya adalah bagaimana kita bisa menciptakan protein dari pakan alternatif yang kita buat. Keunggulannya, pertumbuhannya sangat cepat, efisiensi pakannya tinggi, dagingnya empuk namun tetap memiliki cita rasa ayam kampung. Daya tahan tubuh lebih baik daripada broiler. Kelemahannya tidak bisa dijadikan bibit atau indukan karena keturunannya tidak seragam. Ini hasil dari hybrid itu tadi, persilangan. Makanya tidak bisa disilangkan lagi. Ya. Jadi sampai di sini kita bisa sama-sama paham ya, Bos, bahwa ayam joper ini hanya ayam sekali ternak jual. Sekali ternak jual, artinya tidak bisa kita buat koloni-koloni indukan seperti ini, itu nggak bisa. Kenapa? Karena memang hanya diperuntukkan untuk daging saja, khusus ayam joper ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Lanjut, ada ayam Jawa Super atau joper strain lainnya. Istilah ini sering digunakan untuk jenis joper dengan strain dan produsen pembibit yang berbeda. Karakteristiknya hampir mirip dengan joper pada umumnya. Ini bisa kita ambil salah satu contoh. Jadi tetap indukannya adalah layer, hanya berbeda di jantannya. Ini umumnya biasanya banyak aja peternak-peternak yang melakukan uji coba seperti ini sehingga tercipta joper strain lain. Asalnya tetap sama, hybrid atau persilangan, dengan masa panen 60 sampai 70 hari. Bobot panen kisaran 0,9 sampai dengan 1,1 kg. Keunggulannya sering diklaim memiliki adaptasi yang lebih baik terhadap lingkungan lokal dan lebih tahan penyakit. Ini sementara beberapa pihak banyak yang mengklaim yang ini, Bos. Mengklaim seperti itu. Ini khusus untuk ayam kampung ya. Ayam kampung tadi seperti saya bilang joper atau biasa sih disingkat Jawa Super ya. Kemudian ada ayam Jawa Super atau yang bisa dibilang dari hasil persilangan atau strain lainnya. Ini hasil ya tetap ujung-ujungnya persilangan juga, dan final-finalnya itu nggak bisa dijadikan indukan. Tetapi kalau untuk daging itu relatif lebih cepat panen, yaitu kisaran 50 sampai 70 hari. Ini sebenarnya 11-12 saja sih. Kemudian selanjutnya ada lagi ayam yang masuk kategori unggul ya, yaitu KUB atau Sensi atau Senkup. Di beberapa 2-3 tahun silam itu sudah mulai berkembang di kalangan peternak dan menjadi cukup diminati di kalangan peternak di Indonesia, yaitu ayam Sensi untuk dagingnya. Kemudian ayam KUB ya, Sensi ini Sentul Seleksi ya. Selanjutnya ada KUB. Kemudian dari dua jenis ini dikembangkan lagi menjadi ras Senkup atau kolaborasi antara Sensi dan KUB. Apa kelebihan dari ciri-ciri kelebihannya? Kelebihannya yaitu masa panennya
70 hari sampai 80 hari itu bisa panen, bos. Selanjutnya lagi, KUB selain bisa dijadikan pedaging juga bisa dijadikan petelur ya, dengan target produksi telurnya cukup bagus di atas 220. Kemudian juga dalam waktu yang relatif cepat panen itu juga bisa dijadikan target pedaging. Tetapi ada beberapa strategi pengolahan ayam KUB ini yang pernah saya bahas 5 tahun yang lalu, bahwa ayam KUB ini kalau kita pintar-pintar, kita cuman sekali beli, tapi untuk selanjutnya kita bisa mengembangkan sendiri peternakan kita, dan bahkan kedepannya kita bisa menjadi agen penjualan bibit ini dalam jangka panjang. Tetapi mungkin kalau untuk pengulangan materinya mungkin next video aja lah ya. Oke, selanjutnya ada ayam nunukan. Ayam lokal asli Indonesia dari Pulau Tarakan, Kalimantan Utara ini adalah ayam kampung murni, bukan hasil persilangan khusus, dengan pertumbuhan tercepat dibanding jenis lokal yang lain. Ya, asal asli Indonesia, atau lebih tepatnya Kaltara ya, Kalimantan Utara. Umur panennya 70 sampai 80 hari jika dipelihara intensif dengan pakan berkualitas. Bobot masa panen jantan bisa mencapai 1,8 hingga 2,2 kg pada usia 6 bulan. Tetapi untuk panen dini target 1,0 sampai dengan 1,3 kg realistisnya seperti itu. Ya, dengan usia 6 bulan bisa berbobot 1 kilo hingga 1,3. Ini yang paling realistis. Keunggulannya pertumbuhan cepat untuk ayam lokal asli. Jadi masuk kategori cepat lah, 70 sampai 80 hari masa panen. Selanjutnya postur tubuh besar, dagingnya gurih dan padat, sangat adaptif dan tahan penyakit. Kelemahannya lebih lambat dari jopor ya memang, bos. Karena ini di sini saya tidak membandingkan dari jenis yang saya sebutkan ini, saya tidak membandingkan satu sama lain, tapi yang jelas memang sedikit lebih lambat dari jopor, iya memang. Harga DOC biasanya lebih mahal dari jopor. Jenis yang berikutnya adalah ayam merawang. Ayam lokal asli dari Bangka Belitung yang mulai populer karena keunggulannya. Asalnya asli Indonesia dari Pulau Bangka Belitung, umur panen 75 hingga 85 hari. Dengan target bobot masa panen adalah 0,8 sampai dengan 1,0 kg. Keunggulan, dagingnya sangat gurih dan padat, digemari pasar. Pastinya tahan terhadap penyakit, angka kematian atau mortalitasnya itu lebih rendah. Jadi ini adalah jenis-jenis ayam yang masuk kategori cepat panen ya, bos. Ini yang saya rekomendasikan. Kenapa saya bisa memberikan rekomendasi? Saya memberikan di video ini khusus saya memberikan rekomendasi untuk ayam jenis-jenis yang panen cepat, karena memang di beberapa video bakal peternak itu banyak sekali yang menanyakan hal ini. Bahkan dengan metode ayam kampung biasa, bahkan ayam kampung asli itu diakal-akalin, diberi diteknik-teknikin lah ya, agar supaya bisa panen lebih cepat. Sebenarnya ini agak sedikit keliru, karena mau diapain juga kalau memang dari rasnya itu yang lambat, memang lambat pertumbuhannya, lebih lambat masa pembentukan bobot masa ototnya, maka lebih sulit juga, bos, kita untuk bisa panen lebih cepat itu tadi ya. Nah, setelah sampean tahu jenis-jenis ayam apa yang paling cepat panen, yang bisa kita cepat panen, tentunya bisa menghasilkan cash flow ya. Cash flow itu adalah penghasilan. Jadi cash flow-nya, pendapatannya kita bisa dapatkan lebih cepat, tetapi di sini tolak ukurnya tidak bisa kita berpatokan pada jenis ayamnya saja. Ada beberapa faktor penting yang juga menjadi pendukung. Jadi jangan mentang-mentang ayamnya cepat panen terus dipelihara ala kadarnya, itu juga nggak bisa, bos. Ya, jadi kesimpulannya, bos, tidak bisa hanya berpatokan pada ras.
faktor utamanya pasti pada manajemen perawatan, manajemen pemeliharaannya. Dan di sini saya simpulkan di akhir, kecepatan panen sangat dipengaruhi oleh manajemen pemeliharaan seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian kualitas pakan, vaksinasi atau metode perawatannya, dan kondisi kandang. Jadi sekali lagi, kandang juga berpengaruh, bos. Bahkan yang tercepat sekelas Joper bisa tumbuh lambat jika perawatannya buruk. Oke, jadi contoh nih seperti ayam persilangan seperti ini kan, yang saya maksudkan tadi ya, dari kesimpulan akhir, ras tidak sepenuhnya berpengaruh pada kecepatan panen. Jadi walaupun kita ternak Joper, tapi kalau pemeliharaan atau manajemen pemeliharaan kita buruk, maka Joper juga bisa lambat dalam pertumbuhan. Artinya di sini ada beberapa faktor penting. Mungkin sebagian nanti next faktor-faktor lain, pendukung yang lain nanti akan saya bahas di video berikutnya saja. Di sini kita berfokus pada jenis rasnya. Oke bosku, jadi buat sampean yang masih pemula dan yang masih bingung kira-kira nih target ke depan peternakannya mau pelihara ayam apa, ya mungkin untuk sampean yang pemula atau untuk sampean yang baru memulai ternak ayam kampung, mungkin saat ini sudah punya 4-5 ekor indukan ya kan. Tentunya masih bingung nih kira-kira ini ke depannya peternakan ini mau dibuat seperti apa. Nah, kalau mau yang cepat panen, maka pilihlah ayam-ayam yang saya sebutkan tadi. Oke bosku, karena ini sudah sore, ayam juga sudah selesai kita beri makan. Ini ayam usia 2 bulan kurang nih, 2 bulan lah. Indukan kita juga masih sama. Kebetulan indukan juga ada beberapa yang akhir, dan di akhir tahun kita sudah punya beberapa penerus indukan baru, indukan muda, calon ya. Dah, ini juga saya mau menjawab nih. Banyak yang menanyakan, bos, ras ayam apa yang dipelihara? Wah, kalau sampai tanya itu, oke, saya jawab di video ini. Ras yang saya pelihara ini adalah hasil silangan, bos. Jadi di situ sudah ada BK-nya, di situ sudah ada KUB-nya, kemudian ada turunan ini osek ya, dari jenis petelur, dari jenis ayam kampung petelur, tapi impor nih bos, tapi impor. Itu betinanya dan yang ini jantannya. Jadi ini sudah silangan berapa kali. Selanjutnya lagi, nah inilah hasil anakan-anakannya bos. Nah ini contoh, ini silangan ini jantannya ada BK-nya, ada KUB-nya, ada berbagai macam strain lah di sini galurnya. Tapi ini BK murni betinanya. Jadi kalau ditanya ras ayam apa yang dipelihara di bakal peternak, itu ayamnya silangan. Jadi ayam kita ini adalah ayam persilangan bosku. Dan ini yang usia 4 bulan. Ini besok tanggal 29 Agustus tepat 4 bulan. Nih saya belum timbang, tapi dilihat dari bobotnya udah gede sekali nih, besar sekali bos, besar sekali. Nih sampai lihat aja nih betinanya nih. Nah ini betinanya saya perkirakan September, Oktober, November, Desember, awal tahun depan ini sudah bisa berproduksi telur ya, dengan naluri mengeram yang kecil. Naluri ngeramnya kecil bos. Nah ini adalah salah satu indukannya. Ini sudah indukan yang cukup tua sudah ya, indukan-indukan dari si ini. Oke, terjawab sudah bos ya. Jadi jangan lagi ada yang menanyakan di bakal peternak itu ternak ayam apa sih gitu kan ya. Jadi saya jawab, kita ayamnya persilangan bos. Saya sudah nggak bisa nentukan lagi ini sebenarnya ayam kategori apa, tapi yang jelas nih hasil dari pengembangan bakal peternak, dan yang pastinya cepat besar bos, cepat besar. Ini terbukti, ini 2 bulan setengah. Dengan 2 bulan setengah, dengan corak bulu yang seperti itu, sampai bisa lihat sendiri lah ya, corak bulunya juga macam-macam. Tuh ada yang loreng-loreng
abu-abu itu ya, kemudian ada yang putih, ada yang merah seperti ini. Jadi sudah masuk kategori campur-campur lah, sudah darah campuran. Oke bosku, semoga buat sampean yang pemula sudah tidak perlu bingung lagi, dan saya doakan semoga peternakan sampean bisa berjalan dengan lancar, dijauhkan dari penyakit ayam, kemudian sampean juga diberikan kemudahan dalam membuat pakan alternatif dan mendapatkan sumber pakan alternatif, sumber daya pakan alternatif yang gratis dan murah, sehingga biaya produksi kandang sampean bisa lebih murah, lebih efektif lagi ke depannya. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like video ini sekiranya bermanfaat, dan jangan lupa di share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.